Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halbala Nusirul Wafa dengan NIM 230111181140099. Izinkan saya menjelaskan tentang apa yang akan saya buat untuk PPHT. Yang bahan utama yang saya gunakan kali ini yaitu susu sapi segar. Di sini saya akan membuat makanan ringan yang berbasis susu, yaitu stik susu. Bahan-bahannya yaitu sebagai berikut. Ya, bahan-bahannya yaitu sebagai berikut. Di sini ada tepung maizena, tepung tapioka, cuka makan, dan 2 butir telur, tepung terigu, garam secukupnya, dan 600 ml susu sapi segar. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencampurkan bahan-bahan kering, yaitu seperti tepung terigu, garam, tepung tapioka, dan tepung maizena. Untuk takaran tepung terigu dan tapioka 2:1. Di sini saya memakai 350 gram karena hanya sedikit saja saya buat. Dan tepung tapiokanya sebanyak 175 gram. Tepung maizenanya saya pakai 50 gram. Ini sudah cukup menurut saya. Ya. Jadinya seperti ini. Aduk hingga rata, kemudian panaskan susu dan tambahkan sedikit cuka setelah susunya mendidih agar curd atau gumpalan protein dari susu tersebut tergumpal dan bisa diambil. Mari kita mulai. Oke, karena audionya bermasalah, saya dubbing dari sini. Ini adalah ketika susu sudah setengah mendidih, lalu ditambahkan cuka. Maaf tadi salah. Ditambahkan cuka sedikit demi sedikit sampai protein di dalam susu atau kaseinnya mengumpal. Ya. Ini adalah contoh ketika susu sudah mulai menggumpal. Nah, seperti ini. Nah, kenapa sih bisa seperti ini? Karena di dalam susu terdapat sebuah atau senyawa protein kasein. Nah, senyawa tersebut dapat dikoagulasikan dengan asam cuka yang diberi sedikit demi sedikit. Selanjutnya kita akan tuang ini di sini. Hasilnya seperti ini, seperti adonan tahu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tepung-tepung yang sudah kita campurkan tadi. Nah, setelah curd sudah jadi, mari kita campurkan ke dalam tepung yang sudah kita campurkan sebelumnya.
Oh iya, di sini juga tambahkan sebutir telur dan mohon maaf tadi kekurangan yaitu mentega. Susah. Menteganya secukupnya saja. Saya gunakan sekitar 75 sampai 100 gram. Cukup. Kemudian aduk hingga rata. Sebenarnya untuk lebih mudah bisa menggunakan mixer, tapi karena di sini apa adanya, jadi saya menggunakan sedikit metode yang sudah sangat familiar, yaitu tangan. Jangan lupa sebelumnya cuci tangan dulu sebelum mengaduk. Oke, saya sudah cuci tangan. Sekarang waktu mengaduk. Ketika rasanya kurang terlalu menempel, kita bisa tambahkan sedikit tepung tadi jika terlalu menggumpal atau bagaimana. Ya, kira-kira seperti ini. Untuk takaran pas atau tidaknya, asal tidak lengket di tangan saja, itu artinya sudah jadi. Dan proses selanjutnya yaitu kita pipihkan, lalu kita potong, setelah itu kita goreng. See you. Nah, setelah adonan sudah jadi, sebenarnya sih dipipihkan dengan alat dan digiling ya, seperti membuat mie gitulah, yang alatnya itu yang diputar itu loh. Cuma karena ya namanya saya bukan chef dan saya seadanya, jadi ya dengan menggunakan manual atau bahasa kerennya tuh mechanical. Waduh, sekut. Nah, setelah dipipihkan dan dipotong-potong, jadinya ya kurang lebih seperti inilah ya. Ya, anggap saja steak. Ya, lebih mirip cakwe sih, cuma ya gimana. Nah, setelah kira-kira sudah terpotong-potong menjadi steak ya, anggap saja steak lah. Kita langsung masukkan ke minyak panas, dicek dulu. Nah, ini sudah panas ya. Ya udah, kita masukin semua aja lah, nggak usah banyak ngomong, langsung aja gas lur. Ya mohon maaf kalau misal gerakan saya terlalu kaku dan ya view angle-nya sangat kurang karena saya ini one man show, jadi nggak ada yang bantuin saya, ya cuma saya sendiri ngerekam, masak, semuanya saya sendiri, ya gitulah. Dan maklum nggak hobi masak, jadi ya kaku, bukan chef Juna. Oh iya, jangan lupa ini dibalik-balik ya. Nah, biar itu, maaf kegosongan karena saya lupa ngecilin apinya. Jadi ya seperti itulah. Sampai warnanya coklat keemasan ya teman-teman. Nah, ini baru ada yang bantu ngerekamin saya ya, sedikit curhat aja gitu. Lihat tuh gosong. Ini karena gosong jadi ya saya ketawa. Adalah hasil dari stik susunya. Mohon maaf kalau semisal tidak terlalu berbentuk stik karena menggunakan bahan yang seadanya dan alat seadanya, jadi ya seperti ini. Untuk baunya
seperti agak sedikit susunya segarnya dapat, dan teksturnya ya keras dan gurih, dan rasanya tidak ada rasa susu sama sekali, hanya gurih. Dan ya seperti apa ya, kalian memakan ya susu tapi plain. Kenapa saya sedikit jelaskan kenapa susu dapat mengubah seperti itu, karena kasein dalam susu yaitu protein bisa digumbalkan melalui asam, terus seperti lemon. Nah, ketika dipanaskan dan dikasih cuka dan asam tersebut, maka kasein itu akan menggumpal dan memisahkan diri dengan airnya. Jadi dalam susu tersebut protein sudah menjadi padat sehingga bisa dibuang dan menggumpal seperti bubur.